Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang barisan dan deret. Sebelum kita membahas barisan dan deret aritmatika maupun geometri, terlebih dahulu kita pahami dulu tentang barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan real itu adalah suatu fungsi di mana domainnya itu adalah himpunan semua bilangan asli dan kodomainnya himpunan semua bilangan real. Jika UN merupakan fungsi dari 1 sampai ke N, nanti barisannya itu biasanya kita tulis dalam bentuk U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Yang mana ini sering kita sebut sebagai unsur ke N atau elemen ke N, bisa juga disebut sebagai suku ke N. Gitu ya. Dan suku pertama dari barisan bilangan itu disebut U1 atau A. Jadi ini suku pertamanya. Bisa juga kita tuliskan dalam bentuk A. Ini ada beberapa contoh dari barisan bilangan. Yang pertama, 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana UN-nya atau barisan bilangan dengan unsur ke N dari barisan itu adalah N. Yang kedua, 1, negatif 1, 1, negatif 1. UN-nya adalah negatif 1 pangkat N. Untuk contoh yang ketiga, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Barisan ini biasanya disebut sebagai barisan Fibonacci, di mana aturan pembentukannya adalah suku berikutnya itu adalah dengan menjumlahkan 2 suku di depannya. Jadi misalkan di sini 1, 1, maka berikutnya itu adalah 2, itu kita peroleh dari 1 ditambah 1. Kemudian selanjutnya, ini kita tambahkan 1 ditambah 2, hasilnya 3. 2 ditambah 3, hasilnya 5. Untuk suku yang selanjutnya di sini, kita peroleh dengan menjumlahkan 3 ditambah 5, 8. Begitu juga untuk yang seterusnya. 5 ditambah 8, hasilnya 13 untuk suku yang selanjutnya. Gitu ya. Contoh yang keempat, 3, 7, 13, 21, dan seterusnya. Di sini diketahui UN-nya itu adalah N kuadrat ditambah N ditambah 1. Kemudian kita cermati untuk contoh berikut. Suatu barisan bilangan mempunyai rumusan UN sama dengan 2N kuadrat dikurangi 3N. Tulislah 4 suku pertama dari barisan bilangan tersebut dan tentukan rumusan untuk suku ke 2N dikurangi 1. Kita coba selesaikan untuk U1, suku yang pertama. Berarti N-nya kita ganti 1 ya, kita substitusikan 1. Menjadi 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 3 dikali 1. Dari fungsi UN-nya ini. Hasilnya adalah negatif 1. Untuk yang U2, hasilnya kita peroleh 2. U3-nya 12. U4-nya 24. Kemudian untuk yang suku ke-2N dikurangi 1, caranya sama dengan mensubstitusikan 2N dikurangi 1 ini kita substitusikan ke N-nya. Menjadi 2 dikali 2N dikurangi 1 kuadrat dikurangi 3 kali 2N dikurangi 1. Ini kita kuadratkan dulu. 4N kuadrat dikurangi 4N ditambah 1. Kemudian kita kalikan dengan 2 ya. 8N kuadrat dikurangi 8N ditambah 2. Ini dikalikan, dikurangi 6N ditambah 3. Jadi hasilnya untuk U atau suku ke-2N dikurangi 1, itu adalah 8N kuadrat dikurangi 14N ditambah 5. Untuk contoh yang kedua, ditentukan barisan bilangan 5, 11, 19, 29, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan UN dan U10-nya. Kita coba selesaikan. Jadi dari barisan ini, 5, 11, 19, 29, itu bisa kita tentukan di sini ada selisihnya 6 ya. 11 ke 19 selisihnya 8, ini 10. Kemudian dari selisih ini tadi bisa kita cari lagi. Selisihnya adalah 2, di sini juga 2. Jadi
Dari pola ini nanti bisa kita tentukan UN-nya atau di sini Fn itu sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan UN dari barisan tingkat 2 ya. Kita coba selesaikan. Untuk F1 di sini F1 atau U1-nya itu adalah 5, suku pertama ya. Jadi ketika N-nya ini kita substitusikan 1, kita peroleh A ditambah B dikali 1B ditambah C, hasilnya adalah 5. Kita tuliskan ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian untuk suku yang kedua, F2-nya, N kita ganti 2 ya, menjadi 4A ditambah 2B ditambah C, hasilnya 11. Untuk suku yang kedua, U2-nya adalah 11 sebagai persamaan yang kedua. Dan U3 atau F3-nya sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C, hasilnya adalah 19, suku ketiganya. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Selanjutnya, dari persamaan 1, 2, dan 3, ini bisa kita selesaikan dengan SPLTV. Nanti akan kita peroleh hasilnya A itu adalah 1, B-nya 3, dan C-nya 1. Kemudian kita substitusikan ke Fn-nya lagi. Kita peroleh Fn-nya itu adalah N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Sehingga UN-nya itu adalah N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Kemudian untuk yang U10, karena UN-nya sudah diketahui, maka U10-nya itu sama dengan 10 kuadrat ditambah 3 dikali 10 ditambah 1. Hasilnya adalah 131. Jadi untuk menentukan UN, jika diketahui barisan ini bertingkat ya, itu ada beberapa cara. Ini salah satu cara kita selesaikan dengan SPLTV. Nanti bisa kalian coba dengan cara yang lain. Itu tadi sedikit pembahasan tentang barisan bilangan. Pada video selanjutnya akan kita bahas barisan dan deret aritmatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.